Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ananda semua. Pagi Bu. Pagi Bu. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Bu. Alhamdulillah ya, di masa pandemi seperti sekarang ini kita masih diberi kesempatan untuk bisa melaksanakan pembelajaran walaupun secara daring seperti ini. Kan nanti kamu jangan lupa mengisi form pada link yang sudah Ibu bagikan di Google Classroom. Oke, sebelum memulai pembelajarannya, kita awali dulu dengan pembacaan doa. Pimpin pembacaan doanya. Sebelum memulai pelajaran hari ini, lebih baik kita berdoa terlebih dahulu. Doa mulai. Selesai. Semuanya sudah siap untuk mengikuti pembelajaran hari ini ya. Hari ini kita akan mempelajari tentang materi Modus data berkelompok Bu. modus data berkelompok ini sangat penting sekali kita pelajari karena aplikasinya dalam kehidupan sehari-hari cukup banyak. BPS mengadakan sensus penduduk untuk mendata jumlah penduduk yang ada di seluruh Indonesia. Nah, dengan adanya sensus ini bisa diketahui mayoritas profesi yang diampu oleh masyarakat Indonesia. Mayoritas dari data yang diperoleh itu disebut dengan modus. Kemudian untuk bisa memahami materi modus ini dengan baik, kamu harus mengingat kembali materi yang sudah kamu pelajari pada pembelajaran sebelumnya. Pertama tentang modus data tunggal. Apa itu definisi dari modus? Mirna. Data yang paling sering muncul atau yang memiliki frekuensi terbanyak. Benar. Ibu akan memberikan 2 contoh soal. Dari poin A ini berapa nilai modusnya? Wanda. 5 Bu, 5. Apakah benar itu 5. Mirna? Yang benarnya berapa? 2. Jadi yang paling banyak di sini jumlahnya adalah 2. Koni, apa nilai modus untuk poin yang B? 7 dengan 5 Bu. Oke, 5 siapa? dan 7. Jadi modus untuk poin yang B adalah 5 dan 7. Sebelumnya kita juga sudah mempelajari tentang tabel distribusi frekuensi. Ibu akan memberikan salah satu contoh tabel distribusi frekuensi. Imusnya berapa nilai tepi bawah kelas untuk interval kelas yang pertama? 5. Benarkah itu Mary? Ingat ya, kamu harus bisa membedakan nilai batas bawah dengan tepi bawah kelas. Tepi bawah kelasnya 4,5. Oke, benar. Bagus. Sekarang siapa yang bisa menentukan panjang kelas dari tabel distribusi frekuensi yang Ibu berikan ini? 5 Bu. Oke, bagus ya. Berarti kamu masih ingat tentang materi yang sudah kamu pelajari sebelumnya. Jadi tujuan dari mempelajari materi modus data berkelompok ini diharapkan kamu bisa menghitung nilai modus pada data berkelompok, kemudian kamu bisa membandingkan nilai modus pada data berkelompok yang disajikan pada tabel distribusi frekuensi dan histogram. Akan membahas LKPD yang sudah kamu kerjakan di rumah. Nah, sekarang siapa yang akan mempresentasikan hasil LKPD yang sudah dikerjakan? Akan Mudran presentasikan LKPD-nya. Bu Susi adalah guru matematika kelas 12 MIA SMA M1 Blitar. Setelah didata nilai tersebut disajikan dalam tabel distribusi frekuensi. Cobalah kamu tentukan urutan jadwal bimbingan belajar yang dilakukan Bu Susi jika kelas yang mendapat bimbingan belajar pertama kali adalah kelas yang memiliki nilai modus paling rendah. Oke, untuk yang lainnya, coba disimak baik-baik dan perhatikan jawaban yang kamu tulis, bandingkan nanti dengan jawaban yang ditulis oleh Mudra ya. Yang kamu tulis pada organisasi kegiatan pembelajaran ini akan mengacu ke penyelesaian dari permasalahan ini nantinya. Apa yang diketahui dari permasalahan yang ada yang nanti bisa kamu manfaatkan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Apakah semuanya menulis jawaban yang sama? Tidak. Yang ditanyakan modus pada setiap kelas 12 MIHA. Apa Lala? Menentukan urutan kelas yang mendapatkan bimbingan belajar. Yang diketahui itu data nilai UTS-nya. Bisa dipahami? Langkah 1, tentukan kelas modus dengan melihat frekuensi tertinggi dari data berkelompok. Kenapa kelas modusnya terletak pada interval 81 sampai 90? Tertinggi Bu, nilai frekuensi.
Oke, benar. Langkah 2, tentukan tepi bawah kelas modus dan panjang kelas modus. Oh, ada yang perlu ditambah. D1, D2-nya Bagus ya. D1 itu apa, Hasna ini? frekuensi kelas sebelum modus. Apakah itu benar, Zura? Selisih antara frekuensi kelas modus dengan frekuensi sebelum kelas modus. Oke, bagus. Modus untuk nilai matematika kelas 12 kimia 1 adalah 84,5. Kamu dituntut untuk bisa berpikir secara kritis, menyelesaikan langkah-langkah kegiatan yang ada pada LKPD ini. Jadi setiap titik-titiknya harus diisi sesuai dengan pemikiran kamu. Ada yang memiliki jawaban yang berbeda? Sama. Jadi urutan kelas yang mendapat bimbingan belajar matematika oleh Bu Susi, yang pertama kelas 12 MIA 2, benar. Kemudian 12 MIA 1 dan yang terakhir 12 MIA 3. Jadi di sini kesimpulan yang Mudra tulis apa? Kita dapat menentukan modus dan data yang telah disediakan. Sebelum kita lanjut ke ayo berlatih, Ibu ingatkan sekali lagi ke Mudra, nanti jangan lupa ditambahkan nilai D1 dan D2. Untuk presentasi dari Mudra tadi, bagus, jawabannya sudah benar. Kalau melihat dari histogramnya, gimana cara menentukan kelas modusnya? Langkah pertama kita lihat nilai yang memiliki frekuensi tertinggi atau batang yang paling tinggi pada histogram. Langkah 2, tentukan tepi bawah kelas. Itu panjang kelas, selisih frekuensi kelas modus dengan kelas sebelumnya. Langkah ketiga, gunakan rumus. Jadi nilai modus pada histogramnya itu 37. Oke, yang lain gimana jawabannya? Sama. Oke, Bu lihat jawabannya sudah benar. Jadi dari histogram ini untuk menentukan kelas modus, lihat batang tertinggi dari histogram yang ada ini. Dari sini kan udah bisa kamu lihat secara langsung nilai tepi bawah kelasnya. Jadi tak perlu lagi dikurangi dengan 0,5. Kalau tepi atas kelas dengan tepi bawah kelasnya diketahui, maka panjang kelasnya bisa langsung kita cari dengan cara mengurangi tepi atas kelas dengan tepi bawah kelas. Nilai D2 sama dengan 7. Nilai ini yang disubstitusikan ke rumus modusnya. Bisa dipahami? Ibu harap dengan adanya pembahasan dari LKPD tadi, kamu bisa memahami materinya dan nanti bisa mengerjakan tes formatifnya dengan baik. Bisa dipahami? Bisa, Bu. Kita akan simpulkan dulu materi yang telah kita pelajari hari ini. Coba Imu. Kesimpulan yang didapat dari materi kali ini yaitu modus data berkelompok itu adalah nilai yang memiliki frekuensi tertinggi dalam kelompok data. Bagus. Ada yang mau menambahkan? Hasna ini dapat mengetahui cara mencari nilai modus, kelas interval, bawah kelas, panjang kelas, frekuensi kelas modus, frekuensi kelas sebelum kelas modus, frekuensi kelas setelah kelas modus, dan mencari nilai modus pada histogram dan mengetahui langkah-langkah untuk mencari nilai modus. bagus. Langkah-langkah menentukan nilai modus. Yang pertama, kita tentukan dulu kelas modusnya. Setelah mengetahui kelas modusnya, baru kita tentukan nilai tepi bawah kelas, panjang kelas, selisih frekuensi kelas modus dengan kelas sebelumnya, dan selisih frekuensi kelas modus dengan kelas setelahnya. Gimana kesannya untuk pembelajaran hari ini? Lihat untuk pembelajaran hari ini sudah lebih banyak yang aktif. Apakah materinya sulit menurut kamu? Tidak, Bu. Setelah ini kamu bisa lanjutkan untuk menjawab tes formatif yang akan Ibu bagikan di Google Classroom. Kita upload jawaban kamu sesuai dengan waktu yang Ibu tentukan. Materi berikutnya kita akan lanjutkan ke kuartil. Untuk pembelajaran hari ini kita cukupkan. Tetap jaga kesehatan dan semoga tetap semangat dalam belajar. Kita akhiri pembelajaran hari ini dengan membacakan hamdalah. Ibu akhiri dengan billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.